Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjut lagi fikih manhajus salikin. Pembahasan kitab fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, tempat yang sah untuk salat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manhajus salikin, wa tahsihus salatu fi kulli mawdi'in illa fi mahalli najisin أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. Semua tempat boleh dijadikan tempat untuk sholat kecuali 1 tempat najis, 2 tanah rampasan, 3 kuburan, 4 tempat pemandian, 5 kandang unta. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi secara marfu', semua tempat boleh digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan tempat pemandian. Nah, lihat, semua tempat sah untuk kita gunakan sholat kecuali di sini ada 5 tempat. 1 tempat najis, 2 tanah rampasan maksub, 3 maqbarah kuburan, 4 tempat pemandian. Kalau hammam di sini istilahnya itu bukan mirhat, ya toilet bukan. Namun di sini dibahas tentang tempat pemandian, biasanya itu digunakan tempat pemandian air panas. Itu namanya hammam. Walaupun kalau dalam bahasa percakapan hammam itu toilet, hammam itu kamar mandi. Ya, namun kalau dalam bahasan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dimaksudkan adalah tempat pemandian. Kemudian yang kelima itu kandang unta. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi, harusnya kalau Sunan Tirmidzi itu biasa ya, kalau sunan, kitab sunan itu adalah kitab yang cuma menghimpun pembahasan fikih. Ada yang lebih lengkap lagi dari pembahasan fikih, bukan hanya fikih di dalamnya ada. Itu namanya kitab Al-Jami'. Maka kitab Tirmidzi ini sebenarnya kitab Jami' At-Tirmidzi. Ya, Jami' At-Tirmidzi. Namun biasa disebut juga dengan Sunan At-Tirmidzi. Namun yang masuk dalam kitab sunan itu Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud. Ya, itu yang dimaksud dalam kitab sunan. Kitab sunan itu kitab yang cuma menghimpun masalah fikih saja. Hadis-hadis fikih ada di situ. Nah, di sini disebutkan secara marfu. Marfu itu artinya sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh tempat di muka bumi asalnya boleh digunakan untuk sholat. Nah, lihat kaidahnya. Seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan yang kelima, nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Baik. Lihat ada 5 hal yang jadi keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. U'titu khamsan lam yu'tahun ahadun minal anbiya'i qabli. Tadi disebutkan ya, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yaitu apa? Diberikan rasa takut pada musuh dari jarak sebulan perjalanan. Jadi sebelum perjalanan musuh sudah takut kalau ingin menyerang Nabi SAW dan pengikutnya. Itu keistimewaan Nabi. Kemudian yang kedua, waju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan sebagai masjid, tempat untuk sholat wa tahura,
dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Berarti semua tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk sholat. Nah, itu yang digarisbawahi nomor 2. Terus yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang, gonaim. Walam tahila li ahadin qabli. Namun nabi-nabi sebelumku itu tidak dihalalkan ghanimah, karena nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ghanimah hanya boleh dibakar setelah dikumpulkan. Dibakar dengan cara nunggu api dari langit itu turun. Maka akan ketahuan siapa yang berkhianat dengan sembunyikan harta ghanimah. Ya mungkin lihat harta rampasan perang ini dia dapat dari orang kafir. Ya ini kayaknya mahal sekali, dia simpan. Ada yang nggak kumpulkan, api belum turun. Oh berarti ada yang nyuri diam-diam. Nyuri diam-diam seperti ini namanya gulul. Ya, itu nyuri harta ghanimah diam-diam tanpa persetujuan. Nah itu namanya gulul. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan di antara contoh gulul yang lainnya selain tadi itu adalah uang tips hadayal ummal, yaitu uang tips untuk pegawai. Karena dia sudah dapat gaji dari pekerjaannya, namun diam-diam dia dapat uang tambahan tanpa disetujui oleh atasannya. Uang apa biasa kita sebut? Uang tips kan? Nah, uang tips. Nah, terus disebutkan lagi yang keempat, dan aku diberi kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah nanti pada hari kiamat. Ada syafaatul uzma yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang kelima, nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh manusia. Dalil ini jadi dalil yang tadi pada nomor 2, seluruh permukaan bumi boleh digunakan untuk sholat, kecuali tadi ada 5 tempat yang disebutkan di atas. Terus kita lihat sholat di tempat najis. Sholat di tempat najis, sebagaimana sepakat para ulama tidak boleh sholat di tempat najis. Nah ini sepakat ulama tidak boleh sholat di tempat najis. Terus kita lihat dalilnya di bawahnya. Lihat Maratib al-Ijma' halaman 29, dinukil dari Ad-Dalil ala Manhajus Salikin halaman 66. Nah sekarang lihat larangan sholat. Larangan sholat di tempat najis adalah berdasarkan hadis Arab Badui dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seorang Arab Badui. Ia berdiri lantas kencing di dalam masjid. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayo pergi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan, "Tak perlu kalian menghardiknya, biarkan ia menyelesaikan kencingnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan mengatakan kepadanya, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa sholati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah boleh ada kencing dan kotoran najis. Masjid adalah tempat untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, untuk sholat dan untuk membaca Al-Qur'an. Atau beliau mengatakan semisal itu. Kemudian beliau meminta seseorang dari kaum, lantas didatangkanlah wadah berisi air, lantas kencingnya pun disiram. Nah lihat, kencing tadi dibiarkan saja. Nabi SAW lihat dia Arab Badui kencing, karena memang beliau ingin hikmah tepat dalam mendakwai Arab Badui ini. Karena Arab Badui Arab kampung, gak tahu apa-apa, gak tahu adab kencing itu seperti apa. Maka ketika itu Nabi biarkan. Ketika sudah selesai, Nabi suruh ada yang ambil air, kemudian siram kencing tadi. Nah, tadi nasihat yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya masjid ini la taslu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Masjid ini tidak boleh ada kencing dan juga tidak boleh ada najis. Berarti tempat sholat harus bersih dari najis. Nah, sekarang sholat di tanah rampasan atau al-maksub. Sholat di tanah rampasan, al-maksub diartikan dengan merampas harta orang lain dengan paksa tanpa alasan yang dibenarkan. Al-maksub itu barangnya, yaitu barang yang diambil dengan paksa tanpa alasan yang dibenarkan. Ada Kalau dua ada, rincian. ya, ada 2 rincian. Terus ada 2 rincian untuk sholat di tanah rampasan. Pertama, hukum sholat di tanah rampasan adalah tidak boleh. Ada ijma, kata sepakat ulama dari Imam Nawawi akan hal ini. Kedua, sholat yang dilakukan di tanah rampasan itu sah.
Inilah pendapat jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Taib, lihat beda poin pertama dan kedua. Kalau ada yang sholat di situ, boleh nggak saya sholat di tanah rampasan di sini? Nggak boleh, karena tanah tersebut milik orang lain. Namun kalau dia sholat, kok sudah terlanjur sholat di situ, sholatnya sah atau tidak? Sah. Ya, sholatnya itu sah. Namun kalau dia sudah tahu di tanah rampasan tapi tetap sholat di situ, berarti dia sholatnya sah, namun berdosa. Ya, namun berdosa. Nah, jadi dua rincian seperti tadi. Terus sholat di area pekuburan. Sholat di area pekuburan. Tidak sah sholat di area pekuburan walaupun dimakamkan hanya satu jenazah. Inilah pendapat ulama Hambali dan menjadi pendapat yang disandarkan pada kebanyakan ulama, seperti menjadi pendapat Ibnu Hazm, menjadi pilihan Ibnu Taimiyah, As-San'ani, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, lihat, tidak sah. Nah, itu garis bawahi yang tidak sahnya situ. Sholat di area pekuburan. Nah, sekarang kita lihat adapun dalil larangan, ya. Adapun dalil larangan mengenai sholat di kuburan atau di area pemakaman sudah disebutkan dalam matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di. Selain itu juga adalah dalil berikut ini. Dari Abu Marthad Al-Ghanawi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal quburi wa la tajlisul 'alaiha." Janganlah sholat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Duduk di atas kubur gimana? Ini ada kubur, ya, dia mungkin lagi lihat orang lagi dikuburkan gitu, dia duduk-duduk santai di atas kuburnya, nggak boleh, adab. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Terus di sini janganlah sholat menghadap kubur. Kita sengaja datang ke kubur tadi lalu melakukan sholat, di situ ada rukuk, di situ ada sujud, tidak boleh. Terus juga ada larangan. Juga ada larangan menyatukan kubur dan masjid. Nah, ada larangan menyatukan kubur dan masjid. Berarti masjid dan kubur jadi satu halaman, satu pagar. Atau masuknya lewat pintu yang sama. Mau ke masjid lewat situ, mau ke kubur juga lewat situ. Biasanya ini terjadi ketika masjid itu diwakafkan oleh seseorang. Orang yang mewakafkan ini mewasiatkan, kalau saya meninggal dunia tolong dimakamkan di tanah wakaf saya, yaitu masjid tadi, ditaruh di arah kiblat. Maksudnya biasanya itu biar didoakan terus, ya, biar didoakan terus. Ada yang lebih parah, kuburnya di dalam masjid, pas di tengah-tengah shaf juga, biar ikut sholat berjamaah di situ terus. Nggak boleh. Mau dia di arah kiblat, mau dia di samping kanan, utara, samping selatan, atau di arah timur, satu halaman tidak boleh, apalagi di dalam. Ya, saya sudah pernah singgung kalau kubur Nabi SAW berbeda dengan ini, nggak bisa disamakan. Kalau kubur Nabi SAW memang dalam rumah, namun bukan di dalam masjid. Karena kubur dengan masjid itu berbeda. Kubur Nabi SAW dengan Masjid Nabawi berbeda, itu berbeda halaman. Dan orang tidak pernah sholat di Masjid Nabawi masuk di rumah Nabi SAW, nggak pernah. Karena sudah ditutup dengan 5 lapis tembok, sehingga tidak bisa masuk dalam pembahasan ini. Nah, sekarang lihat tadi hadisnya. Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala falatattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalika." Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian. Nah, apa pengertian menjadikan kubur menjadi masjid? Lihat keterangan di bawahnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam Al-Qaul Al-Mufid bahwa yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid ada 2 makna. Yang pertama, membangun masjid di atas kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat untuk ibadah seperti sholat, di mana kubur menjadi maksud tujuan ibadah. Ya, yang pertama, membangun masjid di atas kubur, termasuk kubur dan masjid jadi satu. Yang kedua, ibadah-ibadah yang seharusnya di masjid dijadikan di kubur. Contoh apa? Sholat tadi, sampai sujudnya juga dikubur. Contohnya lagi apa?
dia baca Al-Quran katakan lebih afdol di situ daripada di masjid, atau dia menganggap doa di kubur lebih bagus daripada doa di masjid. Berarti itulah yang dimaksudkan dengan tadi menjadikan kubur sebagai masjid. Karena ibadah-ibadah yang di masjid harusnya dilakukan di masjid, dia jadikan di kuburan. Terus catatan, ada satu sholat yang masih dibolehkan di pekuburan, yaitu sholat jenazah bagi yang belum sempat melaksanakannya. Kenapa sholat jenazah boleh? Dalilnya ada. Nabi SAW pernah mendapati ada seorang yang meninggal dunia dan itu jadi tukang sapu di masjid. Namun Nabi SAW tidak dapati dia ketika meninggal karena sudah terlanjur dikubur. Maka Nabi tanya, kuburnya di mana? Lantas Nabi SAW datangi kuburnya, sholat jenazah di situ. Ingat, sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya, masih sisa 2 poin tentang tempat yang digunakan untuk sholat. Moga dibaca. Sholat di tempat pemandian atau al-hammam. Menurut jumhur, kebanyakan ulama boleh sholat di tempat pemandian, namun makruh hukumnya. Inilah yang menjadi pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Nah, jadi kalau di tempat pemandian tadi, karena ada hadis tersebut, kalau jumhur mengatakan itu makruh. Karena mungkin nggak ada faktor najisnya atau apanya, karena ini cuma tempat pemandian saja. Namun kalau makruh berarti baiknya dihindari. Terus yang terakhir, sholat di tempat menderumnya unta. Sholat di tempat menderumnya unta. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wasu'ila 'anis sholati fi mabarikil ibli faqala la tusallu fi mabarikil ibli fa innaha minasyayatin. Wasu'ila 'anis sholati fi marabidil ghanam faqala sallu fiha fa innaha barakah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta. Beliau menjawab, "Jangan sholat di tempat menderumnya unta, karena unta biasa memberikan was-was seperti setan." Beliau ditanya tentang sholat di kandang unta. "Silahkan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Itu diperbaiki. Beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Silakan sholat di kandang kambing, itu nyambung, salah terjemah. Diperbaiki, beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Silakan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Terus ada terakhir di bawahnya, dilarang sholat di kandang unta, di mana disebut dalam hadis bahwa unta itu dari setan. Maksudnya adalah unta itu beramal seperti amalan setan dan jin, yaitu sering memberikan gangguan pada hati orang yang sholat. Ya, baik. Dan di sini jadi dalil tidak boleh sholat di tempat menderumnya unta, hanya boleh di kandang kambing saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk sesi tanya jawab. Kapankah kita dianjurkan untuk mengacungkan jari telunjuk ketika melakukan tahiyat awal maupun akhir dalam sholat? Dianjurkan untuk mengacungkan jari telunjuk. Jadi jarinya diisyaratkan, bisa mulai dari awal at-tahiyatu lillah langsung, bisa juga mulai dari asyhadu alla ilaha illallah, pas kalimat illallah baru mengacungkan jari. Nanti ada penjelasannya insyaallah di sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ini kita bahas sifat sholat Nabi. Jadi materi tadi, materi terakhir tentang syarat sholat. Setelah ini masuk sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apakah bawah dagu perempuan termasuk aurat? Iya, aurat. Sehingga kalau perempuan sholat, mukena atau rukunya ditarik agak sedikit keluar sampai di ujung dagu sini.
Dikarenakan di bawah ini aurat mesti tertutup. Sehingga ketika sholat bawah dagu mesti tertutup. Iya, harus tertutup. Saya sudah jelaskan kemarin ketika membahas aurat pada wanita saat sholat. Apakah ada syarat diijabainya doa, yaitu disertai mendahulukan sholawat? Apakah ada tuntunannya? Ada. Bahkan ada hadis yang menyebutkan doa itu akan lebih cepat nyampai ke atas ketika seorang itu bersolawat, dan ketika tidak bersolawat doa itu terhalang tidak sampai ke langit. Wallahu a'lam. Jadi solawatnya minimal misalnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sudah, lalu masuk dalam isi doa. Bagaimana dengan pakaian yang ada tulisan di belakang atau depan digunakan untuk sholat? Kalau mengganggu baiknya tidak dipakai untuk sholat. Belakangnya ya kadang ada tulisan yang mesti orang itu sampai tertarik untuk baca, ganggu ya, terutama bagian belakangnya, itu baiknya dihindari. Saya mendapatkan imam ruku, kemudian saya takbir, belum sempat saya ruku imam sudah berdiri. Apa yang saya lakukan? Berarti kamu tidak dapati imam ruku. Kalau tidak dapati imam ruku berarti tidak mendapati satu rakaat. Kalau dapati satu rakaat berarti mendapati imam ruku. Bolehkah kita berdoa dalam sholat seperti ketika sujud tapi dengan bahasa kita, namun hanya dalam hati saja? Kalau dalam hati boleh. Kalau di lisan bibirnya qomat kami tidak boleh. Cuma dalam batin saja. Karena kalau dibaca, kaidahnya kalau dalam mazhab Syafi'i, bacaan dalam sholat selama kita mampu membaca bahasa Arabnya, atau ada tulisan Arabnya atau Latin namun transliterasinya, kemudian kita beralih ke terjemahan yang dibaca terjemahannya dalam sholat, maka sholatnya batal. Namun kalau di dalam batin tidak batal. Bagaimana jika kita lupa tahiyat awal dan baru ingat di rakaat ketiga? Apakah di rakaat ketiga itu kita lakukan tahiyat atau cukup sujud sawi di rakaat terakhir? Tahiyat awal kalau dalam mazhab Syafi'i itu masuk dalam sunnah ab'ad. Kaidahnya kalau sunnah ab'ad ditinggalkan maka cukup lewat saja, tidak balik. Namun nanti kekurangan ini ditutup dengan sujud sahwi. Justru kalau antum sudah berdiri malah balik mikir untuk lakukan tahiyat awal, berarti antum kerjakan sunnah lalu tinggalkan yang wajib, yaitu wajibnya tadi berdiri. Kaidahnya kalau seorang mengejar yang sunnah tinggalkan yang wajib, kalau untuk kasus ini sholatnya batal. Ketika khutbah apakah boleh kita mencatatnya? Kalau itu kaitannya dengan khutbah langsung dan tidak di luar dari mendengarkan khutbah, baiknya tidak dilakukan. Jadi cukup mendengar saja. Namun kalau ada kepentingan, Allah Allah, nanti saya rinci lagi tentang hal ini atau saya cari tentang jawaban pastinya. Kalau selama ini saya praktekkan, kalau khutbahnya saya butuh terjemah, saya harus ringkas khutbah tadi. Jadi diringkas dalam waktu singkat. Kalau saya ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, saya kadang mencatatnya, dibuat dalam note gitu, karena urgen ketika itu untuk terjemah. Bagaimanakah hukumnya sholat, yaitu sholat Jumat di kantor atau tempat umum lainnya, yang mana tempatnya adalah ruangan atau space yang disediakan demikian rupa tiap hari Jumat untuk sholat Jumat. Sholat Jumat tidak disyaratkan dilakukan di masjid. Kalau dilakukan di tempat semacam ini, sebagian mazhab itu masih bolehkan. Bahkan di tempat terbuka, di jalan begitu, sebagian mazhab masih bolehkan juga. Sahkah sholat tahiyatul masjidnya di tempat tersebut? Tidak perlu tahiyatul masjid kalau bukan di dalam masjid. Termasuk juga antum dapati misalnya di sekolah atau di kampus ada ruangan khusus yang dipakai untuk mushola saja, maka tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid di situ, karena itu bukan masjid, cuma tempat space difungsikan untuk tempat sholat saja, bukan. Jadi bukan masjid, maka tidak perlu tahiyatul masjid di situ. Bagaimana doa yang afdal sebelum salam ketika sholat sunnah? Apakah boleh memperlama waktu sebelum salam untuk memperbanyak doa? Boleh. Doanya bebas, asalkan kalau dalam sholat dengan bahasa Arab.
Ustadz, anak orangnya suka banyak tertawa tapi mudah menangis. Apakah itu termasuk gangguan mental? Banyak tertawa tapi mudah menangis. Bagaimana cara agar pendiam dan tidak suka tertawa terbahak-bahak? Tertawa ada pada tempatnya saja, tidak mesti dengan terbahak-bahak juga. Dan tidak mesti keseringan untuk tertawa. Boleh suatu waktu tertawa tidak tercela, nangis pun juga tidak tercela. Kalau mau dibilang ini gangguan mental, wallahu a'lam. Setelah tahu musik itu haram, saya mencoba untuk berhenti mendengar. Namun pada saat tertentu, misal saat cuci baju, jika tidak sambil musikan, saya malah ingat mantan. Apakah boleh saat mencuci dalam kamar mandi sambil membaca surat-surat pendek? Tidak boleh. Atau berzikir dalam hati? Enggak boleh juga. Kok bisa ya? Sebentar. Justru kalau antum dengar musik malah ingat mantan kan? Kok jika tidak sambil musikan saya ingat mantan? Malah kalau musikan itu ingat mantan kan? Iya. Terbawa juga mungkin di sini. Coba tinggalkanlah itu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Mungkin yang saya pahami itu ini masih terbawa ketika antum tidak dengar musik. Tadi mantan masih terbawa ketika saat dengar musik itu terbawa, dan ketika nggak dengar juga terbawa pula. Maka intinya tinggalkan secara total seperti itu. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan jika kondisi saat ini saya memiliki hubungan dengan ikhwan dan kami telah menjalani hubungan yang sudah lama. Ikhwan tersebut berjanji kepada saya dengan orang tua saya untuk menikahi saya, kan tapi sekarang kondisinya ibu dari ikhwan tersebut tidak merestui saya dengan alasan saya orang Jawa. Nanti kalau menikah dengan orang Jawa akan dikuasai dan lain-lain. Ibu ikhwan tersebut mengatakan seperti itu karena lingkungan dan tetangga mereka kejadian seperti itu. Kan cuma 1-2 kasus. Istri saya juga orang Jawa, biasa-biasa saja kan. Dan hampir semua anak-anak dipersulit untuk menikah. Sekarang saya bingung, Ustaz. Sekarang tinggal kamu bangun komunikasi dengan baik pada orang tua, terangkan yang sebenarnya. Nggak seperti itu cuma 1-2 kasus. Kadang sampai bawa daerah tertentu loh, dia nggak mau nikah dengan daerah situ. Ya, karena image di masyarakatnya sudah tanamkan bahwasanya kalau nikah dengan tempat itu nanti dapat masalah gini. Padahal enggak juga, cuma isu-isu yang beredar saja. Kamu cuma kasih tanggapan yang baik, beri tanggapan yang baik pada orang tua gitu. Biar image seperti ini hilang, karena nggak benar. Ustaz, tolong berikan pencerahan kepada saya yang selalu berbuat maksiat dikala sedang sendiri. Sudah bertobat akan tetapi mengulangi lagi maksiat. Di selang hari kemudian bertobat lagi, kemudian mengulanginya lagi walaupun diri ini sudah melawannya. Terkadang hampir putus asa hati untuk melakukan tobat karena kedepannya akan terulang kembali melakukan maksiat tersebut. Coba ingat hadis ini saja. Dari Sauban, dari Nabi SAW, ia berkata, sungguh aku la alamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibal Tihamah. Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Ini kebaikannya banyak berarti karena semisal gunung. Namun Allah menjadikan fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Akhirnya Sauban berkata, wahai Rasulullah, kenapa orang itu tadi bawa kebaikan yang banyak kemudian jadi sia-sia begitu saja? Sifat-sifat mereka apa supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya? Maka Rasulullah SAW itu kemudian bersabda, amma innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara kalian, wa min jildatikum, dan itu dari itu juga sama kulit dengan kalian, wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun, mereka sholat malam sebagaimana kalian juga lakukan seperti itu. Walakinnahum aqwamun idza khalu bimaharimillah intahakuha, akan tapi ketika mereka itu khalu bersendirian di dalam kesepian, mereka terjang larangan-larangan Allah, mereka merobeknya tadi.
Maka kalau antum ingat ini, lihat ada orang yang punya kebaikan yang banyak jadi sia-sia karena dia nekat bermaksiat sendirian. Ketika di kesepian, di hadapan orang lain dia terkenal baik sekali. Ngaji iya, sholat malam juga Masya Allah, puasa juga sunnah juga Masya Allah. Namun ketika dia sendirian, dia tidak takut pada Allah. Dia nekat untuk bermaksiat. Di antara faktornya, karena satu, faktornya dia bermaksiat sendirian di sini ketika kesepian karena tidak punya rasa takut pada Allah. Mungkin dia punya ilmu, namun ketika sendirian tadi rasa takutnya berkurang. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang lainnya lagi adalah karena riya dalam beramal. Di hadapan orang lain dia lakukan amalan tuh dikira bagus sekali. Ternyata itu ingin cari muka, cari pujian. Nah, amalan aslinya itu ketika dia sendirian tadi. Maka riya punya faktor juga seperti ini, akhirnya menghancurkan amalan tadi. Maka ingat ya, hadis ini baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik untuk beramal ketika berada di keramaian kesendirian. Itu sama saja tidak seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan memakai pakaian berwarna merah marun? Kalau perempuan memakai pakaian tidak dibatasi warnanya. Kalau yang ditentukan warnanya itu untuk laki-laki. Tadi kalau warna merah marun itu merah polos, merah tua. Kalau merahnya itu merah darah yang kita sebut langsung dengan merah, ya, dan itu dipakai dari atas sampai bawah untuk laki-laki, baiknya itu dihindari. Ustaz, bagaimana hukum menonton film Korea? Ini akhwat ini yang nanya nih ya. Efeknya itu banyak sekali. Satu, pertama yang antum nonton itu perkara yang sia-sia. Ya, apalagi dapat contoh-contoh yang tidak baik di situ. Yang kedua, kalau perempuan itu biasanya melihat ini karena kagum pada laki-laki yang ada pada film tersebut. Hitam-hitam apa putih-putih? Putih. Bandingkan dengan cowok-cowok yang ada di masjid ini gimana tuh? Jauh kan? Jauh. Punya faktor yang ketiga nanti ketika mau menikah, milih cari seperti artis-artis Korea. Akhirnya yang ini nggak laku-laku semuanya. Jadi Jones semuanya. Ya, dampak seperti itu. Dia punya sisi perbandingan. Dia bandingkan, wah ini kayaknya bukan kelas saya. Iya, kamu bilang itu bukan kelasmu terus padahal kamu dapat laki-laki yang baik. Terus itu nolak lagi. Akhirnya sulit dapat jodoh. Karena standarnya. Saya ingin bertanya, saya pengurus salah satu masjid. Baru-baru ini uang infak dicuri orang. Apakah yang saya lakukan sebagai pengurus? Apakah saya harus mengganti uang yang hilang tersebut? Dan apakah saya harus berterus terang dan jujur kepada para jamaah? Baiknya berterus terang saja. Dan di sini kalau memang bukan karena kesalahannya, bukan kelalaiannya, tidak diwajibkan untuk ganti. Kecuali kalau itu kelalaiannya. Kunci untuk menyimpan uang ini dia letakkan sembarangan, akhirnya kunci ini diambil orang kemudian buka itu. Dari kelalaian dia ganti. Namun kalau ini bukan karena kelalaiannya, maka tidak diwajibkan untuk ganti. Apakah wanita atau seorang istri yang belum dikaruniai seorang anak, sehingga itu sampai selalu dihina dan diejek baik dengan keluarga ataupun yang lain, bagaimana anak menyikapi mereka? Banyak-banyak sabar dan terus memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang ditunda ini karena Allah punya maksud baik. Maka terus berusaha dan berdoa, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar. Saat ibu membicarakan keburukan seseorang atau keburukan kakak saya kepada saya dengan maksud sebagai pelajaran agar tidak terulang, apakah saya harus mendengarkannya atau bagaimana? Bisa jadi diceritakan ini sebagai nasihat juga untuk antum supaya mengambil ibrah dan tidak mengikuti kelakuan jeleknya. Wallahu a'lam. Bolehkah bersalawat kepada Nabi SAW menggunakan kata ganti orang kedua? Contoh, Assalamualaikum ya Rasulullah, yang saya temukan di salah satu syair yang populer saat ini. Kalau dalam tahiyat itu adalah Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu kita mengucapkan salam pada Nabi SAW dengan kata ganti orang kedua, dan itu boleh. Namun kalau tadi saya bukan bolehkan dari sisi ininya, namun
Dari sisi yang lainnya coba ditimbang-timbang lagi sholawat-sholawat atau ucapan salam yang kita buat-buat sendiri dalam bait-bait syair. Hati-hati. Kadang itu berlebihan, kadang itu mengagungkan Nabi SAW, itu melampaui batas. Maka cukupkanlah sholawat dan salam itu sesuai yang Nabi SAW itu ajarkan, lebih aman. Mohon ceritakan pengalaman Ustadz mengenai proses hingga persiapan lamaran hingga menikah. Lamaran saya hingga menikah cuma prosesnya 2 minggu saja. Karena orang tua datang dari jauh saat wisuda. Setelah wisuda langsung lamaran seminggu kemudian menikah. Kenapa demikian? Dikarenakan biaya terlalu mahal untuk pulang pergi. Orang tua saya di Jayapura sana, Papua, mumpung datang ke Jogja. Maka ketika itu beri tawaran, kalau nggak mau nikah sudah kami pulang saja. Maka kemudian ya sudah nikah. Begitu. Apakah meminta surga akan tetapi ingin masuk surga Firdaus termasuk doa yang rinci? Tidak, karena doa Nabi SAW minta surga Firdaus juga. Berarti antum nggak rinci di situ. Yang dimaksudkan ini adalah surganya itu kenikmatannya, antum terlalu rinci mintanya. Kalau minta dengan nama surga Firdaus boleh. Izin bertanya, saya pernah baca faedah dari yang baca suatu zikir adalah diampuni dosa walaupun sebanyak buih. Pernah kita bahas di pembahasan zikir di Riyadhus Shalihin ini juga. Dilihat buletin-buletin sebelumnya itu ada. Lalu bagaimana jika ada seorang hamba yang sering baca zikir tersebut namun tidak termasuk dalam Al-Firqatun Najiyah? Mohon penjelasannya. Mohon doanya juga Ustaz agar orang tua saya mendapatkan hidayah. Siapapun mengamalkan zikir tadi kalau punya keutamaan seperti itu, tetap dia dapat ganjarannya juga. Adapun masalah dia tidak masuk dalam firqatun najiyah ini masalah tersendiri, ini masalah pemahaman beragama. Namun kalau dia itu beramal, amalannya ikhlas sesuai dengan tuntunan, masuk di dalamnya. Walaupun dia punya kerusakan dalam hal yang lainnya, misalnya akidahnya tidak benar, ya, pemahaman terhadap iman itu keliru. Ini masalah lain karena tidak sangkut pautnya dengan itu. Namun kalau dia masalah akidah terkait dengan takdir kok keliru, nanti punya kesalahan tersendiri. Kalau ini nggak nyambung dengan pembahasan amalan tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana batasan kita dalam merinci doa? Minta global, kalau ada yang doa yang Nabi SAW contohkan, beliau rinci, maka boleh kita rinci. Namun kalau Nabi SAW doanya global, maka minta secara global lebih bagus. Kalau mau aman, pakai doa yang ada dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ustadz, calon saya berkata, orang tuanya ingin seserahannya sekitar 20 juta. Itu untuk sewa rias dan juga catering. Namun saya belum menyanggupi. Ibu akhwat bilang kalau kumpulkan saja dulu uangnya baru menikah. Karena tradisi di sana adalah seperti itu, yaitu minimal 20 juta. Ini masalahnya ini sudah lamaran nih. Kalau belum itu saya bilang kamu cancel aja lah, cari yang lain. Biasanya kalau kayak gini ini sudah mau seserahan berarti sudah lamaran. Timbang-timbang, coba lebih baik pada orang tuanya gitu. Ya, bilang sanggup, saya itu belum sanggup untuk itu, gaji saya pas-pasan 20 juta nggak bisa, daripada saya utang sebelum menikah tambah berat lagi. Ya. Maka lebih baik-baik. Ya, ini tinggal pembicaraan saja. Memang adat sebagian daerah seperti itu. Ana memiliki beberapa teman yang memiliki pemahaman Mu'tazilah dan ateis. Sedangkan ana belum bisa berdakwah pada mereka. Jadi apa yang harus ana lakukan Ustadz? Apa ana menjauhi mereka? Baiknya menjauhi dulu. Punya ilmu yang mapan baru nanti bisa dialog, berdiskusi, berikan pemahaman pada mereka. Kalau belum mapan ilmunya, ngaji terlebih dahulu. Bagaimana seharusnya ketika menjadi makmum, mengikuti imam namun belum selesai bacaan kita, atau selesaikan dulu bacaan baru mengikuti imam. Ikuti imam kalau ini sholat berjamaah, walaupun bacaan kita belum selesai. Misalnya sholat isya tadi rakaat ketiga, rakaat keempat, imam misalnya baca normal, kita yang telat baca Al-Fatihah, maka kurang mungkin 2 ayat itu, ikuti imam saja, rukuk. Sisa yang ada nanti ditanggung oleh imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan diselisih. Terakhir, bagaimana hukum minum obat yang mengandung alkohol? Kalau dari sisi kandungannya itu dibatasi tidak lebih dari 1% alkohol. Aturan ini setahu saya tidak berubah dari MUI, tidak berubah. Ya, karena ini masuk dalam tubuh masalahnya.
Kemudian jika boleh termasuk dalam kaidah ma yasbutu tab'an la yasbutu istiqlalan. Beda. Alkohol dalam obat itu bukan alkohol dalam khamr. Ya, itu alkohol yang berbeda. Itu alkohol itu zat dari diri sendiri sebenarnya. Ya, namun ketika dalam khamar dia punya campuran yang lain membuat efek mabuk. Kalau alkohol dalam obat itu punya efek yang lainnya lagi. Jadi tolong tidak diglobalkan setiap alkohol itu khamar. Ini kaidah tidak ada dasarnya. Ya, ini tidak ada dalilnya juga. Kalau ada ustadz yang katakan alkohol itu khamar, bahkan dikritik aja, ustadz itu dalil dari mana? Ya, enggak benar. Yang ada khamar itu adalah kullu muskir, setiap yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap yang memabukkan itu haram. Kaidahnya berarti khamar itu segala sesuatu yang memabukkan. Ya, sehingga antum jangan anggapan oh saya keluarkan alkohol ini, dia kalau berdiri sendiri berarti masalah, kalau dia dalam obat tadi tidak masalah. Bukan. Alkohol kalau antum pisahkan tadi, dia taruhlah zat yang berdiri sendiri cuma alkohol saja. Apa rumus kimia? Rumus kimianya? Oh, orang sosial. Mana? Apa? C2? CH3, COH, gitu. Apa? Kok saya jadi lupa juga nih. C2H5OH, ya kan? Ya kan, etil kan tambah OH kan, nah berarti jadi etanol. Ya. Ini diberdirikan sendiri, dia jadi zat yang bukan lagi sifat memabukkan. Alkohol berdiri sendiri itu bukan memabukkan, itu langsung mati itu kalau dipakai. Iya, ditarik gitu alkohol ini. Sekarang sudah alkohol murni nih. Buktinya aja, coba lihat alkohol antiseptik itu 70% kan? Coba ditarik jadi 100% coba, mati apalagi itu. Itu buktinya. Yang 70% saja buat mati loh itu kalau diminum, ya kan? Kamu jangan anggap kalau antiseptik itu dimasukin dalam obat itu terus antum itu. Jangan pikiran kayak gitu. Enggak ada nyambungnya. Maka tadi kaidah yang perlu dihilangkan itu adalah setiap alkohol itu khamr. Itu kaidah dari mana? Orang yang punya bidang ini juga tidak akan setuju itu. Ya, nggak akan setuju kalau bilang alkohol itu khamr, nggak benar. C2H5OH tadi itu bukan khamr. Khamr ketika dia itu punya sifat memabukkan saja. Iya ada kandungan alkohol, namun bukan selamanya seperti itu. Jadi dia berdiri sendiri jadi khamr juga enggak. Sekarang coba lihat parfum beralkohol coba, yang pakai semprot itu, ya mabuk nggak? Kan nggak disuruh minum. Kamu pakai juga, pakai gasnya saja juga, cium gasnya. Mabuk? Enggak kan? Kalau antum minum, sudah kan? Mati kan? Ya. Bukan efek mabuk lagi. Coba berpikir pakai logika gitu loh. Logika dipakai dalam masalah berpikir, oh iya ya, oh iya. Tanyakan pada bidangnya, orang yang paham bidangnya tentang itu. Makanya tidak selamanya orang yang punya background agama kemudian memahami kayak begini. Harus ada yang jelaskan ini kayak gini loh. Istilah itu dipahami, pelajari. Sehingga kalau misalnya ada yang di bidang agama dia tulis tesis atau disertasi, dia pas lagi bahas alkohol, tanya alkohol pada yang ahlinya langsung. Jangan dia cuma nebak-nebak saja alkohol ini kayak gini. Oh nggak bisa. Pelajari itu secara detail. Nah. Ada beberapa buku ini versi Arab itu bahas ini dia betul-betul dia pelajari secara detail. Ada judulnya itu An-Nawazil fil Ashribah, yaitu hukum kontemporer tentang berbagai macam cairan. Nah itu harus teliti kalau dia bahas tentang narkoba, tentang opium, macam-macam. Dia harus detail bahasnya. Tahu kimianya ini bagaimana, walaupun dia background agama, harus pelajari detail. Dia lagi bahas alkohol, pelajari detail lagi dong alkohol itu kayak gimana. Adil. Jangan cuma anggapan umum saya sudahlah itu khamar. Khamar dari mana? Nggak bisa kayak begitu, nggak adil dong. Maka tidak masuk dalam kaidah tadi, ya. Dan hukum asalnya tadi dihindari kalau alkohol dalam obat itu di atas 1%.
Nanti bisa lihat tulisan saya di rumesa.com, saya bahas hukum minum obat yang punya kandungan alkohol. Ya. Kesimpulannya alkohol itu sebenarnya tidak berpengaruh dari sisi khamrnya, namun lebih dari 1% itu punya pengaruh, efek yang kurang baik ketika diminum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang kita bahas. Insyaallah kita kaji lagi pada pertemuan pekan depan. Demikian yang kami bahas, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.